egois lah. Oke. Tiga. Lanjut bang. Ya. Gimana bang? Ya, terus mau nanya apa lagi? Terus juga kemarin juga pihak dari PP Harun juga menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan karena dia. Ya, kemarin saya pertama kali datang ke Polda Metro Jaya. Di situ saya mempertanyakan, apa benar Roy Suryo Tipa ditahan? Ternyata benar. Nah, kemudian saya lihat di dalam, mereka menggunakan baju orange, ya. Ya, sudah masuk ke dalam sel nih Roy Suryo. Nah, Tipa pada hari itu dia ujian. Saya katakan tolong dibatalkan ujiannya Tifa. Kenapa? Karena dia lagi di penjara, lagi ditahan gitu. Jangan diluruskan. Kalau mereka diluruskan, didiskriminasikan, kemudian diurus untuk itu buat apa? Tunggu sampai mereka dihukum dan menjalankan pembinaan di lapas. Nah, oleh karena itu saya lihat, wah ternyata memang mereka di dalam. Dan pengacaranya ya, kawan-kawan semua masih pakai jas. Kalau saya jadi pengacara dia, kalian yang ngotot, kalian yang dulu melarang jangan RG. Kalau RG mereka mundur. Sekarang ketika melihat kliennya itu pakai baju oranye, mereka masih gagah, potong rambut baru, kemudian pamer membela hanya untuk kepentingan itu. Tidak, harusnya kalian itu kalau nggak menggantikan posisi mereka di penjara, berhenti jadi pengacara. Makanya jadi pengacara jangan terlalu banyak ngomong, tiba-tiba kalah, malu kan kasus seperti ini. Oke. Terkait mereka ditahan kemudian malamnya udah mengaku sakit. Bayangkan orang yang selama ini sehat ya, kemudian tiba-tiba sakit. Terus emang lu pikir kalau lu sakit lu bebas? Yang bisa membebaskan Roy Suryo dan Tipa ini kalau dia sakit jiwa, dia gila. Ya. Baru bisa bebas. Tapi kalau pura-pura sakit, masuk rumah sakit sementara, apalagi saya dengar katanya mereka di ruang VIP dapat fasilitas. Apakah benar nanti kami pertanyakan kepada Pak Direktur Rumah Sakit. Bahkan kata-katanya karena kamarnya berdua gitu. Nah, nggak tahu ini kamar berdua kan ada kamar bertiga, berempat, berlima, berenam. Apakah bisa dicampur laki atau perempuan? Akan kita tanya, akan kita usut. Lihat CCTV yang di dalam. Kalau memang bersama-sama, ada apa ini? Ya, siapa yang kena intervensi di sini gitu. Oleh karena itu kita minta agar Roy Tipa ini masuk aja ke ruang bantar yang kalau perlu diborgol tangannya gitu. Karena saya dengar ini bukan hanya masalah pencemaran nama baik, mereka merintangi penyidikan, dipanggil nggak mau datang, malah melakukan perbuatan berulang-ulang. Harusnya penahanan mereka ini terlambat, harusnya dari dulu. Tapi karena direktur umumnya sangat baik bijaksana, mungkin kemarin udah kesabaran batas waktu untuk diserahkan ke P21 Kejaksaan Agung. Malam itu masih ngejek-ngejek. Hari Jumat pagi ditangkap, malamnya semua masih ngejek-ngejek. Masih ngejek-ngejek gitu. Jadi kehidupannya hanya mengejek, mempermalukan orang, tidak ada henti-hentinya. Nah, bahkan pengacara yang lebih sadis lagi. Pengacara bawa orang-orang, bawa ibu-ibu untuk mengejek, mempermalukan. Bahkan ada wartawan yang ngakunya wartawan tapi dia berpihak sebelah. Itu namanya Mikael. Mikael, kau juga dikit lagi kena Mikael. Tenang aja. Kemarin udah KO, saya bilang, hey Mikael, dulu kamu oke, sekarang udah KO. Nah sekarang hampir semua orang menelpon saya dan mengatakan semua perjuangan usaha ini bukan perjuangan Farhad Abbas maupun kawan-kawan lainnya maupun relawan, tapi ini adalah tegaknya hukum di negeri ini. Siapa saja yang menghina, mempermalukan, memfitnah, ya, apalagi ijazah yang jelas-jelas dinyatakan asli sah oleh UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, tiba-tiba dipermalukan. Dan ini bukan persoalan kasihan Roy Suryo harus dibela, tapi ini adalah pembelaan hak asasi manusia yang dimana haknya terganggu, terfitnah, tercemar oleh Roy Suryo dan Tipa. Nah, sekarang Tipa mengatakan dia menyerai maju kuning supaya orang lihat bahwa dia dizolimin. Tidak, justru Roy Suryo Tipa yang menzolimin dan mempermalukan mantan Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi dan keluarga. Bahkan saya juga mereka lawan juga, mereka serang juga saya. Siapa saja yang membela Pak Jokowi, mereka. Kalimat-kalimat mereka ngomongin kita ini termur seolah enggak. Kamu bentar lagi jadi napi. Kamu sebentar lagi akan menjalani hukuman. Kamu akan ditahan. Dan kenapa? Ketika menghina sehat. Ketika di penjara loyo, lemes, kayak film kartun, ya kayak lucu-lucuan saja ke Roy Suryo. Jadi hanya dengan gila yang bisa menyelamatkan kamu. Selama kamu sadar, kalaupun sembuh, pasti masuk lagi ke dalam penjara. Tapi abang berkeyakinan dalam pengajuan penahanan dengan proses nanti di jaksaan, akankah kemungkinan? Kalau sudah ditahan kepolisian, kejaksaan tidak mungkin nahan lagi gitu.
Kalau mereka sakit, emang mereka siapa? Mereka Presiden Soeharto waktu di sidang sakit. Kemudian memang cuci otaknya permanen, sakit sampai meninggal. Karena Pak Soeharto sudah tua. Tapi kalau mereka ini kan sehat. Sehatnya digunakan untuk menyerang orang, kuatnya digunakan untuk menghina orang. Tiba-tiba ketika ditahan, mereka langsung letoy, sakit gitu, ya. Mungkin nanti akan ada pasukan 1000 panci akan datang ke rumah sakit. Kemudian menuntut agar mereka dikembalikan ke sel, bukan ke ruang VIP Rumah Sakit Kramat Jati. Bang, melihat dari prosedur SOP yang dilakukan penyidik, karena kan pihak dari sana tuh tidak ada pemberitahuan awal bahwa akan dipanggil, akan P21 tahap 2 untuk dilimpahkan. Nah, akhir ujuk-ujuk langsung di... Udahlah, namanya Roy Suryo itu, surat polisi pasti ada. Roy Suryo itu waktu gugatan aja alamatnya terima, dia bilang bukan rumahnya. Ya, termasuk Refli Harun, semua itu kalau dipanggil itu mereka nggak ada. Termasuk Rismon. Mereka itu kayak petualangan, KTP-nya di Bali G, tapi KTP-nya di Solo, nggak tahu mana yang benar itu. Ya, jadi kalian jangan percaya mereka. Waktu sidang gugatan kita, namanya Roy Tipa, Egy Sujana semua nggak ada yang datang. Egy datang belakangan gitu. Nggak ada yang datang. Emang lu kalau ngomong nggak pernah dipanggil kok ditangkap? Ya udah memang. Kalian sengaja menolak seluruh surat panggilan agar dianggap tidak pernah terpanggilkan. Nah, bagi polisi nggak ada masalah, ada rekaman, ada dokumentasi, ada laporan informasi kepada RT dan RW setempat, sehingga ketika kalian lebih dari 2 kali panggilan langsung ditangkap sebagai penghalangan perintangan penyidikan. Tapi kan dia berpendapat bahwa saat dia lapor wajib aja kan juga dia datang kooperatif tuh, Bang. Alah, itu banyak ngelesnya. Roy Suryo kok banyak ngeles ya. Jelas-jelas rektor UGM ada ngomong ngelesnya. Jelas-jelas si nenek yang ada di lalat itu bilang ini asli, dia bersuara karena mereka sepakat di luar tidak boleh bilang asli gitu. Jadi Roy Suryo dan Tipa ini ada kelinci percobaan, otaknya digunakan bagaimana bisa berang melawan dan menjolimin Pak Jokowi gitu. Yang menggunakan itu alat digunakan oleh pengacara mereka. Buktinya pengacara mereka harusnya, lu kalau misalnya dapat klien lu pakai baju oranye, lu pakai baju oranye juga dong. Minimalnya pakai jas rapi, gagah gitu kan. Apaan seperti itu? Tapi kan Golkar juga berpendapat nih narasi dan malah ini ada unsur bukan terciumnya ada politik dalam penahanan dia, Pak. Justru dia yang berpolitik. Ya kan, karena menyerang bapaknya wakil presiden, Pak Presiden. Siapa yang menyerang Pak Jokowi? Penyerang politik. Pak Jokowi tidak mungkin melakukan satu pidana yang melanggar undang-undang, pidana. Justru itu kan politik. Seolah-olah semua kekuatan politik legitimasi Pak Presiden jadi presiden itu dianggap gugur gara-gara ijazah palsu. Tidak. Sebenarnya kan kalau presiden punya imunitas, negatif pun bisa jadi legal. Kalau ini semua legal, dia mau palsukan. Dia mau menganggap ini konstitusi yang sudah melindungi semua ini tiba-tiba seolah-olah hanya gara-gara persatuan mereka bisa menjatuhkan dengan cara-cara fitnah dan hina. Pun juga kemarin juga Pak atau Presiden ke-7 sudah menyatakan dia ikut aturan penegak hukum dengan tertangkapnya Roy Suryo dan dia yakin akan membawa ijazah dari SD sampai S1 yang berkeyakinan akan disidangkan juga dalam proses hukum ini. Tergantung hakim. Kalau hakim bilang Pak, kalau hakim misalnya menggelar persidangan ini di penyidikan ijazah palsu, tapi saya rasa tidak mungkin karena kan mudah ijazahnya akan palsu oleh dikti maupun oleh kampus. Nah kemudian apa unsur dakwaan, pasal berapa, misalnya terkait dengan pemalsuan penggunaan, bukan ya pencemaran, penyebaran berita bohong ya oke. Nah berarti kan sesuatu yang dikatakan asli dikatakan bohong sama dia, ya nggak perlu repot-repot. Sebenarnya Pak Jokowi nggak usah hadir dia nggak ada masalah. Ya dia ngelaporin pasti hadir bahwa saya dirugikan ini hasil selesai kan, tutup sidang, lanjutkan buktikan kalau dia palsu, ini palsu Pak loh, panggil UGM ini asli selesai, ya kan? Roy Suryo ini adalah orang yang terlalu berani. Dia ngurus terkait, emang dia itu polisi. Ya, Roy Suryo. Yang boleh kepo itu cuman kepolisian. Makanya Pak kepolisian itu kepolisian. Karena dia sebagai alat untuk mengkepoin orang, kemudian menangkap orang yang melanggar hukum. Kalau Roy Suryo tidak. Dia seolah-olah hukum yang untuk menghukum Pak Jokowi. Padahal secara ilmu kepolisian itu bukan merupakan unsur yang terpenuhi dalam perbuatan peristiwa pidana. Nah, tapi Roy Suryo selalu begitu, nggak ada takut-takutnya. Nggak tahu di kepalanya sudah dipasang baterai yang tidak bisa dikontrol, hanya diatur oleh orang di belakang layarnya gitu. Kembali lagi,
motivasinya ekonomi. Ya, kalau orang misalnya ingin sejahtera, ingin membangun ekonomi, keluarga, bangsa dan negara, nggak seperti ini. Karena orang di Indonesia yang kayak begini cuma mereka aja. Dan pengecaranya juga nggak malu kalian bela orang-orang kayak gitu, ya kan? Buktinya, Rismon, Egy, damai, logis-logis saja. Selesai-selesai saja. Bahkan saya dengar, Egy Sujana sudah minta maaf kepada Pak Jokowi pakai materai surat. Itu saya dengar informasi. Walaupun dia ngaku, dia tidak minta maaf. Tapi kalau misalnya Egy Sujana tidak minta maaf, Egy Sujana kau jauh-jauh aja, jangan lagi ngumpul-ngumpul situ, ya. Gara-gara kau di situ, saya nggak mau lagi ikut konferensi pers. Orang tanya kenapa nggak ikut? Karena aku nggak mau bercampur antara minyak dan air, ya. Kalau grup di sana aja. Kamu sudah dimaafkan sudah. Mau jabatan apa? Nanti saya tanda tangani. Mau jadi menteri, mau jadi itu, ya. Kalau kalian ini kan ibaratnya bercanda-bercandain mereka. Nggak ada jabatan di sini. Pak Jokowi udah nggak punya kekuasaan. Tidak bisa menentukan menteri, nggak bisa menentukan komisaris, ya. Jadi jangan mimpi ya. Jangan juga orang merasa bahwa mereka-mereka ini akan dapat jabatan. Ngapain ngasih orang pengkhianat, orang yang dulu bekerja sama buat orang lain, tiba-tiba kita kasih jabatan. Mending kasih jabatan Farhad Abbas. Tapi saya maunya jadi presiden. Dipilih oleh rakyat ya, nggak mau dia. Abang sedikit kayaknya mengatakan dengan kata politik. Apakah ini ada unsur politik bang dengan adanya narasi untuk mengkritik kebijakan Prabowo itu MBG dan akhirnya momennya pas untuk Rosyuro ditahan? Ada nggak sih bang dengan geser ke situ? Oh enggak ada, MBG tetap jalan dan tetap kita membela MBG, membela presiden, membela orang-orang yang bekerja, mitra-mitra dan para supplier yang bekerja untuk negara. Dan jangan sampai momen ini digunakan untuk menghapus MBG karena MBG ini adalah investasi gitu, tidak mudah dengan menutup akan terganti karena di situ ada ompreng. Kalau nggak ada MBG siapa yang mau pakai ompreng, siapa yang mau masak itu. Oleh karena itu menurut saya MBG tidak akan tertutupi. Sony akan terus kita kejar terus dan dihukum yang berat. Dan masuk ke kasus Roy Suryo ini tidak, dia menjadi satu kekuatan besar gitu. Karena kalau kita bicara tentang itu, suatu persoalan ini kan tetap ujung-ujungnya negara ini maju bukan gara-gara ekonomi atau investasi atau kepercayaan luar, tapi bagaimana kita bisa tidak korupsi dan penegakan hukum bisa tegak sehingga korupsi itu bisa diberantas semua. Nantinya ke depan orang yakin berinvestasi Indonesia itu aman, tidak dikorupsi. Oke. Terakhir Bang Dani untuk closing, abang tetap memantau terjadi Rosyuro yang sekarang diduga menginap di penginapan, tidak balik lagi ke Polda dan akan nanti dilimpahkan kalau nggak salah Senin di Kejaksaan Agung. Tetap pantau berita. Oh kita pantau terus. Minta kejaksaan untuk tetap tahan orang ini. Orang ini bahaya Pak, bisa bawel. Bahaya, jangan dibiarkan dia. Repot nanti Bapak. Jadi Rosyuro, mana itu wayang-wayang jantan-jantanmu gitu? Kok jadi letoy, kok jadi ngantuk, kok jadi sakit ya? Kasihan. Menghina berani, masuk penjara takut. Tapi dengan penangkapan dia sesuai SOP bang ya? Karena kan pihak Sudah pasti. kayak teroris nangkapnya bang kan bisa dipanggil tuh baik-baik. Harus ditangkap dengan tidak bisa baik-baik nih. Memang mulutnya mulut yang nggak baik gitu. Jadi ingat ya, mulutmu yang bikin kamu diperlakukan tidak baik. Ya. Jadi jangan kamu udah nyakitin orang, begitu kamu merasa tersakiti, kamu orang-orang yang nggak baik. Padahal semua terjadi akibat keburukan dan ketidakbaikan kamu, Roy Suryo. Oh.